Tapi Jacoba gak nyerah. Lagi-lagi Jacoba ini dengan segala tenaganya, dengan segala kekuatannya, meminta Dr. Klein ini untuk jujur. Sampai pada akhirnya, mau gak mau Dr. Klein ini pun mengaku. Dia bilang, "Oke, saya akui. Tapi perbuatan saya ini hanya untuk membantu para ibu-ibu yang pengen punya anak," kata dia. Tapi bete, pengakuannya kayak gitu. Dan dia mengaku ada sebanyak 50 ibu yang dia berikan cairan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kebayang gak geng? Kalau misalkan ya, kalian mendapatkan kenyataan ternyata kalian punya saudara kandung tapi beda ibu nih ya, itu sebanyak 20 lebih misalkan, atau justru 50 lebih. Kebayang gak tuh? Saudara kandung loh. Ya maksudnya saudara kandung itu satu bapak tapi beda ibu gitu. Mungkin kejadian kayak gini bisa terjadi di zaman dulu. Ya kita contohin aja zaman kerajaan, yang mana setiap raja-raja pasti banyak selirnya. Dia punya istri tapi ada selirnya juga. Dari selir-selirnya ini lahirlah anak-anaknya. Atau mungkin di zamannya Genghis Khan, yang mana Genghis Khan itu meniduri banyak wanita dari negara-negara yang dia jajah, sehingga keturunannya banyak banget di muka bumi ini. Tapi kali ini bakal berbeda nih. Gue pengen bercerita kepada kalian sebuah fenomena anak-anak yang lahir dari satu orang bapak yang merupakan seorang dokter yang berbuat curang dengan cara menyuntikkan cairan tubuhnya, cairan anunya itu, dia masukkan ke dalam tubuh wanita-wanita lain, sehingga secara tidak diketahui oleh si wanita tersebut, wanita itu sudah melahirkan anak si dokter. Memang agak terdengar membingungkan gitu ya. Ini kisah nyata geng, benar-benar terjadi. Dan ini ilegal. Ilegal karena tidak diketahui oleh si ibu atau si perempuan yang melahirkan anak tersebut. Dan jumlah anak yang dihasilkan dari kecurangan ini juga nggak main-main. Kabarnya sih sekitar 94 orang apa lebih gitu. Nah kasus ini terjadi pada rentan tahun 70-an sampai dengan 80-an yang dilakukan oleh seorang dokter yang bernama Donald Klein. Dia ini adalah seorang dokter yang membuka praktik donor cairan laki-laki bagi perempuan-perempuan yang membutuhkan cairan tersebut agar punya anak. Nah tapi jahatnya dia adalah setiap cairan yang berasal dari pendonor itu justru dia ganti dengan cairan milik dia sendiri, lalu ditanamkan di tubuh pasien perempuannya, sehingga secara biologis si pasien perempuan ini melahirkan anaknya dia. Kebayang gak tuh geng? Berapa orang tuh, berapa anak tuh kan, yang harusnya dia bertanggung jawab atas anak-anak tersebut, karena secara biologis tuh anaknya dia. Yang gilanya adalah kasus ini baru terungkap beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun belakangan, setelah ada salah satu anak yang mencoba untuk tes DNA. Ketika dites DNA, dia kaget, dia menemukan beberapa orang lain, beberapa itu bahkan puluhan orang lain yang DNA-nya sama seperti dia. Nah dari hasil tes DNA itu, dia jadi tahu bahwa dia memiliki banyak saudara yang berasal dari satu orang ayah. Nah akibatnya nih ya, kasus ini menjadi besar, menjadi viral, dan membuat si dokter yang bernama Donald Klein ini akhirnya ditangkap dan dipenjarakan akibat dari praktik ilegalnya tersebut. Karena dia dianggap sudah membohongi para perempuan yang menggunakan jasa dia dan membeli donor cairan pria kepada dia, yang mana dia nggak jujur kalau cairan tersebut sudah dia ganti sama punya dia sendiri. Kisah ini benar-benar nyata dan membuat heboh. Saking hebohnya, Netflix sampai membuat film dokumenternya geng. Kalian bisa nonton juga di Netflix tentang kasus ini. Judulnya itu Our Father. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Di sini gue bakal menceritakan inti-inti dari permasalahannya secara singkat. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung bahas ke kronologinya serta background dari si dokter ini. Namanya itu adalah Donald Klein. Dia memiliki nama panjang Donald Lee Klein.
Dia lahir pada tanggal 10 Desember tahun 1938 di Indianapolis, Indiana, Amerika Serikat. Klein ini memiliki seorang istri yang bernama Audrey dan dia sudah punya 2 orang anak dari hasil pernikahan dengan Audrey. Nah, sebagai seorang dokter, dia ini punya gelar sarjana setelah lulus dari Indiana University dan gelar MD-nya itu berasal dari Indiana University School of Medicine. Nah, setelah lulus dari kuliah, dia sempat magang di Indiana University Health Methodist Hospital. Nah, lalu dia juga pernah bertugas di militer, yaitu selama 2 tahun di Angkatan Udara Amerika Serikat dan 12 tahun sebagai prajurit cadangan. Dan singkat ceritanya, pada tahun 1979, Klein ini membuka sebuah kliniknya sendiri, geng, yang berlokasi di 2020 West 86th Street yang ada di Indianapolis. Kliniknya ini sedari awal dia buka itu memang sudah dikhususkan untuk endokrinologi reproduksi dan infertilitas yang merupakan subspesialisasi dari kebidanan yang menangani secara khusus perihal masalah kesuburan. Nah, tapi di sini koreksi gua kalau salah ya, geng, dalam menyampaikan informasi tentang dunia medis ini, karena kan itu bukan bidang gua. Gua cuma mencari informasi dari beberapa sumber informasi doang. Buat kalian yang lebih paham boleh tinggalkan komentar di bawah. Nah, lalu di kliniknya dia tersebut, dia itu ada sebuah fasilitas menyediakan donor cairan pria. Ya, kalian tahu itu apa? Gua nggak ngucapin karena takutnya kena teguran YouTube. Jadi, geng, mungkin di Indonesia, di negara kita, atau di beberapa negara lain, praktik seperti ini dilarang. Tetapi di Amerika Serikat, praktik pendonoran cairan pria seperti ini sangat legal dilakukan. Tapi, memang harus ada beberapa syarat yang harus dilewati, seperti evaluasi genetik, dan juga si pendonor itu harus dikatakan legal secara hukum, yaitu berusia kurang lebih 21 tahun ke atas, dia harus sehat, tidak memiliki penyakit bawaan, dan juga penyakit yang beresiko besar bisa diturunkan kepada sang anak kayak HIV atau mungkin penyakit bawaan seperti penyakit jantung dan lain-lain. Nah, jadi si pendonor ini harus dipastikan sehat agar bisa menghasilkan anak yang berkualitas. Lalu kenapa klinik Klein ini ada? Untuk apa? Tujuannya apa? Kenapa nggak adopsi anak aja? Nah, terkadang ya, geng, ada beberapa pasangan di Amerika sana yang mereka itu lebih memilih untuk memiliki anak yang dilahirkan sendiri oleh sang istri ketimbang harus diadopsi. Nah, karena gaya hidup di sana itu sedikit kurang sehat, maka banyak pria-pria yang kurang subur. Makanya, jasa seperti ini atau klinik yang menyediakan donor cairan pria kayak gini lumayan laku. Dan klinik ini juga terkadang menjadi salah satu solusi bagi orang-orang di Amerika sana, terkhususnya perempuan yang tidak mau menikah, tetapi mereka pengen punya keturunan agar di hari tuanya ada yang jagain, ada yang sayangin lah gitu. Nah, mereka nggak menikah, mereka lebih baik membeli donor cairan pria untuk dikandung. Memang terdengar agak aneh dan nggak relate untuk kita orang Indonesia, tapi jasa seperti ini ada di sana. Pada saat itu, klinik Klein ini jadi sangat-sangat populer karena memang banyak wanita yang berhasil hamil setelah berkonsultasi di sana dan membeli donor cairan pria di sana. Nah, secara datanya, klinik Klein ini mengaku kalau cairan pria tersebut merupakan hasil donor dari laki-laki yang sudah diseleksi, laki-laki pilihan, laki-laki yang memang kualitasnya bagus gitu ya, dan cairannya tersebut terjaga dengan baik di klinik Klein ini. Padahal aslinya, cairan-cairan tersebut bersumber dari satu orang. Dari siapa? Dari dokter si pemilik klinik yang bernama Donald Lee Klein. Now we spoke to a woman who found out that she is his biological daughter. Nah, kok bisa nih kejadian ini terjadi? Gimana cara si Dr. Klein ini menjelaskan kepada para pasiennya? Nah, ternyata dia memberikan informasi kepada pasiennya dengan mengatakan kalau donor cairan pria tersebut itu berasal dari residen medis anonim dan donor ini tidak digunakan lebih dari 3 kali. Itu maksudnya gini, satu orang pendonor, misalkan ya satu pria ini, dia kan nyumbangin tuh, ngedonorin cairannya dia. Cairannya itu hanya akan diberi paling banyak ke 3 perempuan. Jadi perempuan ini satu, perempuan ini satu, perempuan ini satu. Nah, setelah itu si pendonor ini nggak dipakai lagi, akan ada cairan-cairan yang berasal dari pria lain. Nah, itu pengakuan dari si Dr. Klein. Nah, Dr. Klein ini juga mengklaim kalau donor yang dia berikan kepada para perempuan ini itu merupakan donor segar yang dikumpulkan kira-kira 1 jam sebelum inseminasi. Nah, apa itu inseminasi? Nah, inseminasi itu adalah sebuah teknik yang membantu proses reproduksi dengan memasukkan cairan pria ke rahim seorang wanita. Nah, ketika para pasiennya ini mendengar klaim
dari si Dr. Klein ini, mereka percaya-percaya aja. Karena reputasi dari Dr. Klein ini bagus dan mereka ya yakinlah Dr. Klein ini jauh lebih paham tentang hal ini ketimbang mereka. Ya ibaratnya apa yang dikatakan sama dokter, ya percayalah. Namanya juga dokter gitu. Orang yang pintar di bidangnya. Lalu, reputasi Dr. Klein ini semakin diperkuat karena statusnya dia yang dihormati di daerah tersebut dan dia ini dikenal sebagai petua agama di sebuah gereja karena sering memberi konseling mengenai perkawinan. Jadi ya semua orang percayalah sama reputasinya dia. Dan di dalam keluarga sendiri, dia ini dikenal sebagai ayah yang tegas dan juga religius. Gak ada yang membayangkan kalau dia punya pemikiran yang sesengklek ini untuk menyebarluaskan cairan milik dia sendiri kepada banyak perempuan sehingga perempuan-perempuan tersebut melahirkan anak biologisnya dia. Nah, jadi jangan heran ya geng, kenapa kasus ini bisa terungkapnya begitu lama sampai anak-anak tersebut yang sudah dilahirkan itu sudah beranjak dewasa, udah pada gede dan ternyata wajahnya mirip-mirip gitu. Ya karena si Klein ini punya reputasi yang kuat bahkan di masyarakat sekitar. Lalu geng, tindak kejahatan yang dilakukan oleh Klein ini juga nggak main-main. Dia suka membuat diagnosis kepada para pasiennya dengan langsung mengatakan kalau pasangan si pasien itu mengalami kemandulan. Misal nih, kayak kejadian pada tahun 1981 sampai 1982. Jadi ada seorang pasien yang bernama Liz White. Dia sama suaminya itu lagi berusaha banget biar punya keturunan, biar punya anak. Nah, lalu mereka mengunjungi tempat praktiknya si Dr. Klein ini. Di saat itu, si Dr. Klein ini langsung ngeklaim, langsung membuat diagnosis kalau suaminya si Liz White itu mandul. Dan dia langsung menyarankan kepada pasangan tersebut cara satu-satunya agar mereka berkesempatan memiliki anak adalah dengan menjalani inseminasi buatan alias menerima donor cairan pria dari pria lain yang menjadi pendonor. Kebayang gak tuh? Saking pengennya punya anak ya kan, kasian banget, tapi ya mau gimana, ditipu oleh si Dr. Klein dan si pasangan tersebut percaya-percaya aja. Di saat itu, si Liz White ini dengan suaminya menyetujui saran dari si Dr. Klein dan mereka melakukan inseminasi buatan dengan donor cairan pria yang sama sekali tidak disebutkan oleh si Dr. Klein ini milik siapa. Yang jelas si Dr. Klein ini menjanjikan bahwa si anak yang akan lahir itu akan satu ras sama si bapaknya, akan mirip kayak bapaknya. Karena kan ini kita berbicara Amerika ya geng, itu kan negara imigran ibaratnya. Semua ras ada di sana. Ada orang kulit hitam, ada orang Arab, ada orang Cina, semua lengkap di sana. Nah kalau misalkan Dr. Klein ini memberikan cairan donornya itu orang kulit hitam, sementara suami si Liz White ini adalah orang kulit putih, kan berabe ya nanti ya. Kan bisa dijulitin tetangga gitu. Si Liz White-nya bisa dituduh selingkuh gitu kan. Nah makanya si Dr. Klein ini sudah menjamin kalau cairan pria yang dia beri akan sesuai dengan look si suami Liz White ini. Jadi Liz White di saat itu sama sekali tidak khawatir. Tidak berselang lama, setelah proses inseminasi buatan, Liz White pun akhirnya mengandung anak pertamanya dan impiannya bersama suami akhirnya terwujud tanpa dia ketahui kalau yang dia kandung itu adalah anak si Dr. Klein karena cairan itu milik Dr. Klein. Nah jadilah 9 bulan kemudian dia melahirkan anaknya tersebut. Di saat itu dia kaget. Dia ngelihat kok kayaknya lebih mirip si dokter ya anaknya itu. Namun karena dia adalah sipil biasa, dia nggak berani bikin ribut kepada si dokter itu. Dan juga dia udah terlanjur senang, udah punya anak yang dia lahirkan sendiri. Dia memilih untuk mengabaikan fakta tersebut dan memilih untuk membesarkan anak itu dengan penuh kasih sayang bersama suaminya. Nah, makanya kebanyakan dari orang-orang ini ketika melahirkan anak mereka dari hasil donor cairan pria itu tidak banyak protes karena mereka udah kepalang bahagia gitu, kepalang seneng. Wah, udah lama memimpikan menunggu si buah hati. Tiba-tiba lahir, kenapa harus gua hebohin, kenapa harus gua recokin gitu. Gak mau bermasalah, lagi seneng nih punya anak. Jadi kurang lebih kayak gitulah perasaan para ibu di saat itu. Walaupun mereka sedikit tidaknya sadar melihat bayi-bayi mereka kok mirip sama si dokter. Nah sekarang kita masuk nih geng ke dalam pembahasan terungkapnya kasus kecurangan Dr. Klein ini yang menyumbangkan cairannya sendiri kepada para pasien. Nah, jadi geng, apa yang dialami oleh Liz White itu sebenarnya belum mengungkap kasus ini. Jadi kasus ini tuh baru terungkap melalui seorang perempuan yang bernama Jacoba Ballard. Jadi Jacoba Ballard ini bukan pasiennya, bukan orang yang melahirkan anak biologis dari si dokter, tetapi dia itu adalah anaknya gitu. Dia yang dilahirkan. Jadi si Jacoba Ballard ini ngeliat gitu, loh kok tubuh gue beda gitu ya sama keluarga gue, nggak ada sama-samanya, nggak ada mirip-miripnya gitu. Gue ini anak siapa, kata dia. Di saat itu Jacoba ini punya rambut pirang, matanya biru, sementara
Sementara keluarganya kulitnya lebih gelap, matanya juga hitam. Jadi benar-benar nggak mirip sama sekali. Nah, jadinya dia ini sering sekali dihina oleh teman-temannya, dibully oleh teman-temannya, dianggap sebagai anak pungut. Lalu beranjak dewasa, ya sekitar umur 10 tahunan lah gitu ya. Kan anak-anak bule udah dewasa tuh. Dia memberanikan diri bertanya kepada mamanya yang bernama Debbie Pierce. Nah, dia tanya tuh, "Mak, kok aku beda sih, Mak? Mataku biru, rambutku pirang, sementara kalian rambutnya tuh agak gelap, kulit kalian juga lumayan gelap, mata kalian hitam gitu. Apa bedanya kita gitu? Aku ini anak siapa sebenarnya? Ya ada sih mirip emak sedikit, cuman nggak ada mirip bapak," katanya gitu kan. Lalu si ibunya ini menjelaskan, dia bilang anaknya ini memang anak kandung si ibu, tetapi merupakan hasil donor cairan pria dari orang lain. Dan di saat itu si ibunya bilang, dulu pas ibu ngambil donor tersebut, beli donor tersebut, si dokternya bilang kemungkinan yang make cairan ini itu bakal ada 3 orang termasuk ibu katanya. Jadi bisa aja kamu itu punya saudara dari bapak yang sama 2 orang lagi. Kalau di dalam Islam sih ya itu dibilang saudara kandung karena kan satu bapak beda ibu. Tapi nggak tahu deh bahasa di luar negeri anggapannya tiri atau gimana. Nah, Jacoba ini nanya, masa cuma 2 bu? Yakin? Nggak ada 10 gitu? Ibunya bilang lagi, nggak mungkin nak. Dulu ibu ke dokter Klein namanya. Dokter Klein udah bilang cairan ini hanya akan dipakai oleh 3 orang, tidak akan lebih gitu. Jadi satu bapak tuh cuma ada 3 ibu yang pakai itu. Lalu si Jacoba ini nanya ke ibunya, "Oh kalau gitu yang punya cairan itu siapa bu? Itu kan bapakku harusnya. Ibu tahu nggak?" Lalu ibunya si Debbie itu menjawab, "Ya ibu nggak tahu sih nak, karena di saat itu ibu cuma terima aja dari si dokter. Dokternya sih nggak bilang ini punya siapa." Nah di saat itu Jacoba marah sama ibunya. Dia menganggap ibunya ini rada blow on gitu, kayak, "Lo kenapa nggak nanya gitu kan? Itu kan ayah biologis gue gitu. Harusnya lo cari tahu siapa orangnya supaya gue tahu ayah biologis gue siapa." Namun semuanya sudah terjadi. Akhirnya si Jacoba ini karena anaknya kritis, dia nggak mau nerima gitu aja. Dia berencana ingin mengunjungi klinik milik Klein yang merupakan seorang dokter yang memberikan donor cairan pria tersebut kepada ibunya, Debbie. Nah, datanglah dia ke sana. Dia berusaha buat nanya, "Ini siapa sih yang punya cairan pria ini? Siapa bapakku?" gitu kan. Kan itu rumah sakit terkenal. Si Jacoba ini yakin banget gitu. Tuh rumah sakit pasti nyimpan datanya. Nggak mungkin dokumennya nggak ada gitu. Dia pengen tahu bapaknya siapa, saudara-saudaranya yang lain siapa. Tapi di saat itu pas dia nyampe nih geng di dokter Klein ini, malah dokter Klein ini bilang kalau dokumen mengenai si ibunya yang namanya Debbie itu udah nggak ada karena udah puluhan tahun jadinya udah rusak katanya. Di situ anaknya rada ngamuk tuh. Wah gila nih, ini kan berkaitan dengan hidup gue gitu, masa lu nggak jaga gitu kan. Akhirnya Jacoba ini mengalami jalan buntu. Dia nggak bisa ngecek siapa bapaknya dan siapa aja saudaranya dia yang lain yang ibunya sama-sama pakai cairan yang sama. Karena di zaman itu zaman belum secanggih sekarang, akhirnya semua nggak bisa diteruskan sama Jacoba. Buntulah dia. Saat itu Jacoba cuma bisa memendam rasa penasarannya dia sekian tahun lamanya. Trying to figure it out, and we're like, wouldn't it be crazy? Lalu singkat cerita nih geng, tibalah di tahun 2014 saat Jacoba ini sudah berusia 35 tahun. Jangan salah, walaupun sudah berlalu selama 25 tahun ya dari dia umur 10 tahun, dia masih penasaran, dia masih ingat dengan kejadian tersebut. Dan di saat itu kebetulan dari tahun 2010-an ya, itu alat-alat kesehatan udah makin canggih geng. Jadi kita bisa mendetek tuh DNA kita bisa melihat garis keturunan kita, siapa aja saudara kita, itu bisa dilihat. Nah, di saat itu ada sebuah teknologi tes DNA yang sudah bisa dilakukan untuk mengecek silsilah seseorang. Nah, di saat itu Jacoba mencoba mengirim sampel DNA-nya ke sebuah situs tes yang bisa mengecek silsilah keluarga berdasarkan DNA yang bernama 23andMe. Ini gue tulis di sini. Nah, itu situsnya. Setelah dia mengirim itu, dia tunggulah tuh hasilnya, geng. Dia tunggulah tuh beberapa hari. Dan kalian tahu apa? Ketika hasilnya keluar, hal itu membuat Jacoba benar-benar jadi campur aduk. Karena di saat itu awalnya yang pertama kali dia rasakan adalah rasa senang. Karena dia jadi tahu silsilah keturunannya dia dan identitas aslinya dia. Namun dia justru kaget. Apa yang dikatakan oleh sang ibu tidak sesuai. Yang ditemukan oleh Jacoba, dia tidak hanya memiliki saudara kandung, ya dalam istilah kita, mungkin dalam istilah mereka saudara tiri gitu ya. Satu bapak beda ibu. Itu nggak cuma 2 orang, tapi 7 orang. Kaget nggak tuh? 7 orang. Jadi cairan itu dipakai untuk banyak orang di saat itu. Pada awalnya Jacoba ini tidak memberitahu kepada ibunya si Debbie. Dia simpen dulu sendiri. Dan dia karena sudah dewasa lah gitu ya, dia cobalah hubungin ke 7-7-nya orang tersebut yang dianggap saudaranya dia satu bapak. Dan setelah dia kumpulin, dibikin grup, mereka memutuskan untuk bertemu. Dan ketujuhnya itu juga mengaku kalau ibu mereka memakai cairan pria lain untuk didonorkan gitu. Jadi semua ini relate. Nah, lalu di dalam pertemuan dia dengan 7 orang tadi, dia benar-benar
benar-benar kaget pas dia ketemu. Ketujuh-tujuhnya penampilan fisiknya sama. Dia mirip, mata biru, rambut pirang. Jadi ini bukan kebetulan, alat yang canggih tadi itu bukan apa ya, bukan ya kayak alat-alat ngeramal ngasal-ngasal, tapi benar-benar dicek. Itu kaget banget, geng. Benar-benar bikin dia gemetar dan merinding. Lalu ketika mereka sama-sama sharing, akhirnya cerita lah, lo kapan nih taunya kalau nyokap lo itu beli donor cairan pria di Dr. Klein? Oh, gue tanggal segini, oh gue tahun segini. Pokoknya mereka sharing lah di situ. Ternyata dari semuanya, ibu mereka sama-sama nggak tahu siapa pendonornya. Itu yang cairan pria itu siapa? Si ibu mereka itu nggak tahu semuanya. Nah, dari sinilah Jacoba ini berencana dengan para saudara ketemu gede dia ini untuk mencari siapa ayah biologis mereka, dan kemungkinan saudara mereka yang lain masih ada. Dan setelah mencari tahu silsilah keluarga mereka nih, geng, dari tes DNA, suatu hari mereka berhasil menemukan seseorang dengan DNA yang sama. Dia adalah Sylvia Faulkner. Nah, mereka mencoba untuk menghubungi Sylvia untuk memberikan daftar dari nama-nama keluarga mereka. Nah, di antara nama-nama tersebut ada satu nama yang mencuri perhatian Jacoba, yaitu seseorang yang memiliki nama keluarga atau nama belakang Swinford. Swinford itu adalah nama dari ibunya si Dr. Klein. Nama dia masih gadis. Kan kalau orang bule atau mungkin dari agama tertentu gitu ya, koreksi gue kalau salah, si ceweknya kan kalau udah menikah ikut nama si cowok tuh. Pas sebelum maknya si Dr. Klein ini menikah, pas masih muda, namanya itu ada Swinfordnya, belum diganti gitu. Lalu Sylvia ini memberitahu nih kepada si Jacoba, oh iya, nama gue ada Swinfordnya. Terus gue punya sepupu gue tuh dokter gitu. Namanya itu Donald Klein. Kaget lah di situ. Dan mulai saat itu dirangkailah oleh mereka. Wah, jangan si dokter ini ya kan, ini ayah kita nih, ini cairan dia nih, dia yang terus hasilnya dikasih ke ibu-ibu kita lahir nih, kata Jacoba. Di saat itu dimulailah penyelidikan lebih serius. Anak-anak ini mencoba untuk melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya dan juga kepada pihak yang berwajib. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan proses penyelidikan dan penangkapan si Dr. Klein. Nah, di saat itu, Jacoba dan saudara-saudaranya yang lain bersama keluarga mereka sudah sangat yakin nih si Dr. Klein ini berbuat curang. Akhirnya, dia melaporkan Dr. Klein ini ke kantor Kejaksaan Agung Indiana. Nah, di saat itu, Jacoba ini dibalas dengan menggunakan surat oleh pihak Kejaksaan Indiana yang menyatakan kalau laporan mereka sudah ditangani. Namun di saat itu, menurut Jacoba dan saudara-saudaranya yang lain, itu semacam tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Nah, jadi laporan mereka tuh kayak nggak diproses gitu, geng. Nah, lalu di saat itu karena eranya belum kayak sekarang ya, viral-viral di media sosial gitu ya. Nah, mereka masih mengandalkan media cetak lokal kayak koran, terus juga surat kabar yang resmi. Nah, dengan tujuan pengen diviralin, pengen digedein. Akhirnya Jacoba ini menghubungilah media-media. Di saat itu anehnya, ketika dihubungi medianya nggak ada yang angkat. Entah karena kurang menarik atau justru karena Dr. Klein ini punya nama di daerah tersebut. Ya kayak dokter-dokter yang sekarang lah, kayak dokter itulah yang lagi ribut sama orang Padang ya kan. Nah, jadinya karena terlalu banyak duit kali terpandang, akhirnya media itu bisa dibungkam, tidak berani naikin beritanya. Lalu sampailah pada suatu hari, Jacoba ini melihat seorang jurnalis bernama Angela Genot. Dia ini dari media Fox 56 dan menganggap Angela ini menjadi orang yang tepat untuk mengangkat kasus ini. Angela yang mendengar cerita dari kasus ini dari si Jacoba itu merasa tertarik. Wah, asik nih buat kita angkat, kata dia. Saya mau nih, ayo kita angkat. Nah, lalu mulailah tuh pada bulan Mei tahun 2015, Angela membuat sebuah berita mengenai seorang wanita yang mana itu adalah Jacoba yang melakukan tes DNA melalui 23andMe dengan hasil yang mengejutkan, yaitu dia memiliki 7 saudara dengan DNA yang sama dari satu laki-laki yang sama, yang artinya itu laki-laki ya secara nggak langsung udah nidurin ibu-ibu mereka walaupun caranya beda. Di sana dia juga menceritakan kalau ibu-ibu mereka ini mengunjungi satu klinik yang sama untuk membeli donor cairan pria. Nah, di dalam pemberitaan tersebut sudah disebutkan juga tuh kalau pihak mereka sudah menghubungi si klinik tersebut, Dr. Klein tersebut, tapi pihak rumah sakit atau pihak klinik itu cuma ngejawab kalau pendonor cairan pria itu berasal dari residen mahasiswa kedokteran dan hanya memberikan donor tersebut sebanyak 3 kali untuk 3 orang ibu. Tapi si dokter ini tidak memberikan detail mengenai siapa orangnya, riwayat kesehatannya, atau informasi lainnya mengenai identitas si pendonor. Dan Angela ini juga melakukan investigasi dan dia menghubungi senator negara bagian yang bernama Jim Merritt. Di saat itu, Angela karena dia punya power sebagai
sebagai seorang jurnalis, dia menanyakan mengapa kasus ini belum juga diselidiki sama pihak yang berwenang. Namun Jim di saat itu mengatakan kalau bakal ada banyak masalah yang dipertaruhkan di dalam kasus ini. Jadi sekuat itu si Dr. Klein ini, geng. Dan pihaknya tidak mengetahui dengan jelas berapa banyak nyawa yang bakal dipertaruhkan di dalam kasus ini, sehingga penyelidikannya itu harus dilakukan secara berhati-hati. Jadi nggak boleh gegabah. Lalu Angela mencoba untuk menghubungi langsung si Dr. Kleinnya. Jadi kan sebelumnya yang dihubungi pihak kliniknya. Nah, Dr. Kleinnya langsung dihubungi, tapi Dr. Kleinnya menjawab dengan sangat ketus. Dia bilang kalau Fox 59 itu hanya ingin mengangkat kasus ini demi rating, bukan ingin membongkar atau menyelidiki dengan tulus, katanya. Angela langsung menjawab, dia bilang, nggak gitu kok. Saya maksudnya menghubungi dokter nih mau dengar klarifikasi dari kedua belah pihak gitu. Jangan sepihak gitulah gitu, kurang lebih lah. Akhirnya si Dr. Klein ini sepakat nih sama si Angela. Ya udah kita ketemu aja yuk, katanya. Dan mereka sepakat bertemu di sebuah kafe bernama Panera yang berlokasi di West 86th Street. Di sana Angela sudah sampai terlebih dahulu dan dia sempat melihat Klein itu masuk ke dalam kafe dengan menenteng sebuah pistol. Wah, serem banget. Dan ternyata ketika Dr. Klein ini bertemu dengan Angela, bukannya dia mengklarifikasi atau menjelaskan sesuatu, tetapi dia malah mengeluarkan nada seperti mengancam. Dia bilang, gua tahu lo tinggal di mana, gua tahu lo seperti apa, kegiatan lo apa, jangan macam-macam. Malah diancam, geng. Lalu kemudian Dr. Klein juga mengatakan kepada Angela agar identitas dia jangan sampai dibocorkan ke publik. Alasan Klein di saat itu adalah karena Klein ini merupakan orang yang dihormati oleh masyarakat dan ada ratusan orang yang mengaguminya. Jadi jangan sampai nama baiknya dirusak oleh Angela, kata dia. Namun di sisi lain dia juga kayak curhat gitu. Jadi si Dr. Klein ini bilang, tolonglah ya, katanya. Saya ini kan terpandang. Saya di gereja, di agama saya ini orang yang terpandang karena sering memberi konseling masalah pernikahan. Terus juga tolong pikirkan anak dan istri saya, jangan sampai mereka tahu, katanya. Nah, pokoknya di saat itu sembari mengancam, sembari memohon karena udah panik banget. Lalu akhirnya Angela nggak punya pilihan lain ketimbang dia modar, akhirnya dia mundur gitu. Nah, di sisi lain, Jacoba itu masih belum menyerah gitu. Dia masih mencari-cari gitu. Ini gimana ya nasib kita? Ini si Dr. Klein ini walaupun dia ayah biologis kita, dia harus dipenjara, harus bertanggung jawab. Nah, Jacoba akhirnya menghubungi dua orang anaknya si Dr. Klein. Jadi dihubungi secara pribadi, diajak ketemu. Dan ketika mereka bertemu, pada awalnya anaknya Dr. Klein ini masih membela diri. Membela diri itu dalam artian dia ngebela ayahnya, dia menyangkal ayahnya berlaku seperti itu. Dan sampai akhirnya Jacoba ini merayu lah. Jadi didesak, dirayu. Akhirnya dua anak Dr. Klein ini luluh, geng. Akhirnya dua anak Dr. Klein ini ngaku, iya sebenarnya kami juga udah tahu. Dan ya ayah kami memang benar ngedonorin cairannya dia ke beberapa ibu-ibu. Dan kami udah lama tahu kami punya saudara lain, saudara seayah beda ibu, dan sebenarnya nggak banyak kok, katanya gitu, tetap membela sang ayah. Lalu setelah itu akhirnya mereka tetap berkomunikasi dan 1 bulan kemudian setelah pertemuan dengan anaknya Dr. Klein, Jacoba akhirnya dipertemukan atau sempat bertemu dengan Dr. Klein. Nah, di saat itu mereka meminta pertanggungjawaban Dr. Klein. Nah, namun dia tidak mengakui kalau dia sudah melakukan hal yang hina tersebut. Tapi Jacoba nggak nyerah. Lagi-lagi Jacoba ini dengan segala tenaganya, dengan segala kekuatannya meminta Dr. Klein ini untuk jujur. Sampai pada akhirnya mau nggak mau Dr. Klein ini pun mengaku. Dia bilang, oke, saya akui, tapi perbuatan saya ini hanya untuk membantu para ibu-ibu yang pengen punya anak, kata dia. Tapi bete, pengakuannya kayak gitu. Dan dia mengaku ada sebanyak 50 ibu yang dia berikan cairan pria miliknya dia. Gila, berarti ada 50 saudara seayah beda ibu dari Jacoba. Dari saat itu, Jacoba tidak punya bukti karena obrolan dari Dr. Klein ini hanya terucap sekilas, dia nggak bisa merekam itu. Namun setelah kejadian tersebut, Jacoba nggak bisa tidur, dia benar-benar nangis lah gitu ya. Nah, akhirnya tibalah pada suatu waktu ini apesnya Dr. Klein. Dr. Klein ini malah nelpon Jacoba, dan di saat Dr. Klein ini menelpon Jacoba, Jacoba ngerekam. Dan di dalam percakapan itu, Dr. Klein ini meminta kepada Jacoba untuk berhenti bekerja sama dengan media dan mengatakan kalau pernikahannya dengan istrinya akan berakhir kalau dia terus-menerus menjadi sorotan
publik, yang mana hal itu membuat dia malu dan terpukul. Dia bilang cukuplah atas dosa masa lalu saya, jangan dibongkar-bongkar terus, katanya. Dan ternyata Jacoba di saat itu tidak menggubris permohonan dari klien dan tidak merasa kasihan sama sekali mengingat apa yang sudah dilakukan oleh klien kepada ibunya dan ibu-ibu yang lain yang menjadi pasiennya. Jadi di saat itu Jacoba nggak ada sama sekali hubungan batin walaupun itu ayah kandungnya gitu. Dan lalu setelah merekam, dirasa cukup, dia langsung menutup telepon tersebut. Kasus ini pun menjadi semakin serius dan semakin besar setelah rekaman dari Jacoba. Akhirnya Kejaksaan Agung Indiana mulai memproses laporan tersebut dan pihak kejaksaan memberikan beberapa dokumen yang harus diisi oleh Dr. Klein, dan di dalam dokumen tersebut Dr. Klein menuliskan sebuah pernyataan bahwa siapapun yang menuduhnya sebagai donor adalah orang yang bersalah atas fitnah dan pencemaran nama baik. Saat itu Dr. Klein nggak tahu kalau apa yang dia ucapkan udah direkam sama Jacoba. Tidak lama setelah dia menyerahkan dokumen tersebut ke Kejaksaan Agung langsung meminta pihak kepolisian untuk menahan Klein. Jadi dia ditangkap oleh polisi. Dan Dr. Klein ini pun langsung dilakukan tes DNA dengan membandingkan DNA miliknya dia dengan Jacoba serta anak-anak lain. Dan hasilnya adalah DNA-nya 99,99999% cocok. Emang dia bapaknya. Dari sinilah akhirnya ayah biologis dari Jacoba dan saudara-saudaranya yang lain adalah si Dr. Klein, dan Dr. Klein ini dinyatakan bersalah karena melakukan penipuan. Nah, semua orang di saat itu jadi geram banget, berita ini heboh banget, dan orang-orang minta kepada pihak pengadilan untuk si Dr. Klein ini dihukum seberat-beratnya. Nah, tapi sayangnya di zaman itu belum ada yang namanya undang-undang yang memberatkan seorang dokter memberikan donor cairannya kepada si pasien. Jadi akhirnya rada bingung untuk menjatuhkan hukuman kepada si Dr. Klein di masa itu. Dia sama sekali dianggap tidak melanggar apapun, tidak melakukan hal ilegal apapun. Dan Klein akhirnya hanya didakwa dengan 2 tuduhan pada tahun 2016, yaitu karena berbohong mengenai donor ilegal yang dia lakukan dan karena menuduh Jacoba melakukan fitnah kepadanya. Jadi yang tadinya dia mau balikin fakta, ternyata itu malah jadi kasus pidana buat dia yang dilaporkan balik oleh Jacoba. Pada tahun 2017, mau tidak mau Dr. Klein ini mengakui semua kesalahannya, dan ia akhirnya dijatuhi vonis hukuman 1 tahun hukuman percobaan dengan denda sebesar 500 USD. 500 USD itu kayak sekarang kayaknya cuma berapa? 5 juta lebih lah ya. 7 juta, pokoknya nggak nyampe 10 juta lah. Dan dia harus menyerahkan lisensi medisnya, alias nggak boleh praktek sebagai dokter lagi. Nah, namun keputusan ini tidak membuat Jacoba dan saudara-saudaranya yang lain tuh jadi bahagia, jadi seneng gitu. Karena ya hukuman percobaan 1 tahun itu ternyata nggak dilaksanakan dengan alasan Dr. Klein ini udah tua. Dan juga selama persidangan dia dianggap bersikap baik, jadinya banyak yang ngebela. Dan meskipun lisensi prakteknya ditarik, ya nggak ada ngaruhnya juga, dia udah pensiun dari tahun 2009 gitu. Cuma aja dia meninggal dalam status yang bukan dokter lagi. Nah, lalu yang paling mengejutkannya adalah setelah kasus ini terungkap, ternyata dilakukan tes DNA lagi kepada beberapa orang lainnya. Total dari anaknya si dokter ini yang dia donorkan cairannya kepada ibu-ibu semua, itu ada 94 orang, hampir 100 orang anaknya. Kebayang gak tuh? Harusnya dia bertanggung jawab tuh, nafkahin, ngebiayain gitu ya. Dan ya semuanya sudah terjadi, dan dia ditangkap ketika usia senja alias usia tua. Gak ada ngaruhnya buat dia. Nah, lalu timbullah pertanyaan, apa alasan Dr. Klein ini melakukan donor cairannya dia itu secara ilegal kepada orang-orang? Sekarang kita bahas. Jadi geng, setelah kasus ini diangkat menjadi sebuah film dokumenter di Netflix yang berjudul Our Father, dirilis pada tahun 2022, nih kalian bisa nonton, banyak orang yang menjadi tahu mengenai kasus Dr. Klein ini dan bertanya-tanya, apa motivasi yang terlintas di otak dia untuk melakukan hal itu? Kenapa dia nggak benar-benar nyari pendonor cairan yang orang-orang bener aja gitu, beda-beda aja, kalau memang itu dari mahasiswa kedokteran ya minta aja gitu, kenapa harus punya dia? Ternyata di film Our Father, mereka berasumsi kalau Klein ini didorong oleh sebuah kepercayaan yang lahir dari afiliasi pemikiran sekte Kristen ekstremis. Jadi ada sebuah aliran sesat di agama Kristen gitu ya. Ya sama kayak kita di Indonesia nih, ada aliran-aliran sesat yang mana itu berakar dari agama Islam yang diselewengkan. Nah, ini merupakan penyelewengan agama Kristen, makanya disebut dengan sekte Kristen ekstremis yang disebut sebagai Quiverful namanya. Sekte ini memang agak aneh. Mereka itu diharuskan bereproduksi atau memiliki anak sebanyak mungkin untuk memenuhi perintah
perintah Tuhan untuk berbuah dan berkembang biak. Sebenarnya ya kita bisa lihat ya di sini ya, mungkin si Dr. Klein ini udah salah mengartikan. Maksudnya tuh berkembang biak supaya anggota dari sekte ini semakin banyak. Bukannya lo nitip-nitipin anak lo ke orang-orang, kan gak ada gunanya gitu. Ya lo banyak anak tapi anak lo gak jadi anggota dari sekte ini kan tidak sesuai dengan ajaran si sekte juga gitu kan. Lalu ada juga pemahaman mengenai white supremacy yang ada pada Dr. Klein ini yang ingin agar dia bisa mereproduksi banyak keturunan yang memiliki kulit putih dan mata biru. Jadi karena rasis. Jadi dia pengen biar kulit putih makin banyak keturunan gua aja. Nah pokoknya di dalam film Our Father itu dijelaskanlah secara rinci geng gimana backgroundnya si Dr. Klein ini. Mulai cara dia beribadah, mulai dia nyeramahin pasien-pasiennya. Pokoknya agak menyesatkan gitu. Nah dia juga mendekor ruangan tempat prakteknya dia itu dengan kalimat-kalimat Alkitab. Dan dia sangat menyukai salah satu ayat Alkitab yang bunyinya kayak gini. Ini koreksi gue kalau salah ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, yang mana ayat tersebut itu sering menjadi rujukan bagi orang-orang yang tergabung di dalam Quiverful tadi, ajaran sesat tadi. Sampai detik ini, sampai film dari Netflix itu keluar, si Dr. Klein ini masih belum mengakui kalau dia merupakan anggota atau bagian dari sekte tersebut. Jadi dia menyangkal lah, padahal udah banyak buktinya. Nah, sampai pada akhirnya gue nggak tahu lagi nih apa Dr. Klein itu masih hidup atau udah meninggal. Tapi yang jelas ya anaknya ada 94 orang dari ibu yang berbeda dari hasil mendonor cairannya dia secara ilegal. Itu dia geng pembahasan kita hari ini, dan gimana menurut kalian pembahasan tentang Dr. Klein tersebut? Coba tinggalkan komentar di bawah.